Puji Tuhan, selamat sore. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun ibu-ibu berada. Sore hari ini kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Mari sebelum kita memulai renungan kita sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk pertemuan kita sore hari ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh sama-sama berhimpun untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Sama-sama kami boleh menerima berkat yang dari Engkau sendiri. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang membuka dirinya untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar kami pada saat ini boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi kami semua, biar kami boleh menerima berkat yang dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, memuliakan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ibu-ibu semua ada dalam keadaan yang baik kan? Puji Tuhan. Bersyukur ya. Hampir 2 tahun kita bertemu, bertatap muka melalui sosial media. Ya, tetapi akhir-akhir ini puji Tuhan sudah mulai mereda dan oleh kemurahan Tuhan, minggu-minggu yang akan datang mungkin kita sudah bisa bertemu secara langsung, tatap muka. Tapi saat ini, di mana kita bertemu di dalam media ini, mari kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak kita semua melihat dari 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini adalah perkataan Paulus kepada Timotius, ya, yang tercatat di dalam surat kepada Timotius ini. Di sini Paulus menyatakan bahwa dia melihat bahwa ada iman yang tulus ikhlas yang terlihat dari seorang ibu Eunike, ya, yang terlihat di dalam diri Timotius. Itu nampak akibat dari didikan yang ada dari ibu Eunike dan neneknya Lois. Kita sebagai kaum wanita yang memiliki putra dan putri tentu tidak lepas dari mendidik anak-anak. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya ingin kita sama-sama mau belajar dari seorang yang namanya Eunike. Eunike ini adalah seorang anak Tuhan yang menjadi Kristen setelah dia mendengar khotbah Paulus. Jadi Paulus itu mengadakan perjalanan misi, ya, ke kota di tempat tinggal dari Ibu Eunike ini. Ibu Eunike sendiri adalah seorang Yahudi, ya. Ibunya adalah Ibu Lois. Ya, mereka orang Yahudi, tetapi mereka tinggal bukan di Yerusalem, bukan di tanah Israel. Nah, waktu Paulus mengadakan perjalanan misi, ya, mereka percaya kepada
pengajaran yang dibawa oleh Paulus. Dalam perjalanan Paulus yang pertama. Waktu perjalanan yang kedua, datanglah suratan ini. Paulus masih melihat ya bahwa Eunike ini tetap memiliki iman yang tulus. Ya. Jadi terlihat begitu bahwa kedua wanita ini memiliki iman yang tulus. Bahkan bukan hanya itu, ya. Paulus melihat bahwa firman Tuhan yang diterima menjadi iman yang kuat itu diajarkan kepada Timotius. Jadi si Timotius itu memiliki suatu kesamaan dalam hal iman. Sama seperti neneknya dan ibunya. Kelihatan, jadi walaupun Timotius tidak cerita begitu, nampak dari apa yang dikerjakannya, nampak dari sikapnya, nampak dari sifatnya. Itu yang kita bisa lihat dari tulisan di 2 Timotius 1 ayat 5. Nah, menarik di sini untuk kita pelajari sebagai kaum wanita adalah dari si Ibu Eunike ini. Kenapa dia sampai bisa ya mentransfer ya? Bagaimana dia bisa mentransfer apa-apa yang dia terima kepada anaknya, si Timotius ini. Padahal kalau menurut catatan sejarah ya, Ibu Eunike ini memang bukan tokoh Alkitab yang terkenal ya. Kalau saudara baca di Alkitab, dia bukan tokoh nabiah begitu, bukan rasul begitu, bukan. Dia hanya seorang wanita biasa ya. Tetapi dia dicatat namanya di sini ya. Karena menarik dia. Walaupun dia bukan orang yang pembesar begitu, wanita biasa, tetapi dia orang yang memiliki iman yang tulus. Dan itu bukan hanya miliknya sendiri, bahkan dia bisa mentransfer kepada anaknya. Padahal kalau menurut catatan dari sejarah ya, menurut catatan yang ada, Ibu Eunike ini ternyata suaminya itu bukan orang Yahudi juga. Orang Yunani, artinya mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Tetapi dia bisa memberikan, mentransfer, mendidik anaknya untuk masuk ke dalam iman, ke dalam apa yang dia percaya, ke dalam kebenaran yang dia percaya. Itu bukan satu hal yang gampang. Betul kan ya? Ibu-ibu pasti mengalami. Kalau kita mempunyai sesuatu yang ingin kita ajarkan kepada anak kita, tetapi kita tidak mendapat dukungan misalnya. Itu bukan suatu hal yang mudah. Tetapi rupanya Ibu Eunike ini mempunyai hal-hal tertentu yang menyebabkan dia bisa berhasil membuat Timotius pun memiliki iman yang tulus ikhlas. Sama seperti apa yang ada pada Ibu Eunike. Nah, kalau kita lihat ya, Ibu Eunike tadi itu adalah kan seorang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu apa sih yang dilakukannya ya? Di sini memang terlihat ya, karena di sini dibilang kan Eunike dan nenek Louis. Berarti ada dua wanita nih. Ada ibu dan ada nenek yang mendidik Timotius. Tidak disebutkan ayahnya. Entah ayahnya ini sudah tidak ada atau tidak terlalu berperan dalam pendidikan Timotius. Tapi yang disebut di sini adalah nenek Louis dan Eunike. Tetapi yang menarik adalah kalau kita mengetahui bangsa Israel itu sendiri adalah suatu bangsa yang menerapkan
pendidikan seperti yang dipesankan sejak lama, sejak zaman Nabi Musa. Itu tercatat di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ya. Di situ rupanya itu diterapkan oleh Nenek Louis. Dan itu dilakukan oleh Ibu Enike. Mereka berdua bekerja sama. Ibu Enike sendiri taat kepada Nenek Louis. Dan mereka berdua secara berkesinambungan melakukan apa yang ada di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Nah, lebih baik kita baca ya. Kita baca Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi ini adalah suatu perintah yang sudah sejak lama diberikan kepada bangsa Israel. Yaitu apa? Yaitu perintah untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka. Apa sih yang disuruh diajarkan? Itu ada di dalam ayat 5. Yaitu apa? Yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Jadi, perintahnya adalah disuruh mengajarkan kepada anak-anak. Itu perintah diberikan kepada orang-orang dewasa. Dan rupanya itu dilakukan oleh Ibu Louis kepada Ibu Enike. Dan Ibu Enike kepada Timotius. Dan itu berhasil. Terbukti dari ayat 2 Timotius 1 ayat 5 tadi. Yaitu Paulus melihat bahwa Timotius itu memiliki iman yang sama. Yang ada pada neneknya dan ibunya itu ada pada Timotius. Artinya metode yang dilakukan sesuai dengan apa yang biasa dipraktekkan secara turun-temurun dalam budaya Yahudi itu berhasil. Jadi yang bisa kita pelajari dari Ibu Enike adalah bagaimana dia mendidik dengan cara berulang-ulang kepada anaknya. Membicarakannya di mana-mana, waktu di rumah kah, waktu di luar rumah kah, sedang tidur kah, sedang berbaring kah, sedang berjalan kah. Itu dilakukan terus-menerus. Dan itu membuahkan hasil. Jadi kita bisa belajar di sini adalah Ibu Enike melakukan pendidikan yang berulang-ulang. Sehingga dia berhasil. Bukan hal yang mudah ya, tetapi kalau mau berhasil seperti Ibu Enike, ternyata itu kuncinya. Dan kunci itu didapat dari pesan yang sudah lama. Ini pesan bukan pesan baru. Ini sudah berlaku lama. Keberhasilannya juga sudah terbukti, ya. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang dicatat di dalam kitab Amsal Soleman. Di dalam Amsal Soleman 22 ayat 6, di situ dibilang Amsal Soleman 22 ayat 6. Amsal Soleman 22 ayat 6 di situ dibilang begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya.
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Garis bawahi di situ orang muda. Didiklah orang muda. Jadi didiklah orang muda. Kalau mau mendidik tuh orang muda. Kalau orang tua dididik udah kelewatan waktunya. Tapi kalau mau didik tuh didik orang muda. Maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Terus Amsal 29 ayat 17. Di sini Amsal 29 ayat 17. Amsal 29 ayat 17. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Jadi kalau orang ingin agar anak-anaknya mendatangkan ketentraman, maka harus dididik. Kalau mau anak-anaknya mendatangkan sukacita, maka harus didik. Yang namanya didik, yang namanya mendidik itu bukan seperti membalikan telapak tangan. Cepat. Itu memerlukan waktu. Bukan perkara sekejap. Bukan sihir, bukan sulap. Tapi sesuatu yang memerlukan proses. Itu memerlukan ketekunan, memerlukan pekerjaan apa yang tadi kalau di dalam kitab Ulangan dibilang berulang-ulang. Namanya berulang-ulang, capek ya. Capek. Seringkali orang tua, ibu-ibu apalagi merasa lelah. Capek bilang-bilang terus. Ya, belum lagi kalau diprotes sama anaknya. Ngomong terus, ulang-ulang. Tetapi ternyata itu pesan yang sudah disampaikan sejak lama. Sehingga kalau mau berhasil katanya, ini Amsal itu adalah kitab dari Amsal Sulaiman ya. Seorang yang bijaksana, seorang yang sudah membuktikan sesuatu hal-hal yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan ini, yaitu bahwa kalau mau mendatangkan ketentraman dalam kehidupan anak-anak itu harus dididik. Nggak bisa dibiarin. Nggak bisa kita bilang, oh nanti dia tahu sendiri. Nggak bisa. Harus dididik. Harus diajarkan. Dibicarakan berulang-ulang. Nggak cuma sekali. Nggak cuma kalau siang aja. Kalau malam enggak. Oh, nggak cuma kalau di rumah. Kalau lagi di luar enggak, di mana-mana. Kalau kita baca tadi ya, ayatnya di dalam Ulangan. Ini merupakan suatu PR besar bagi kaum wanita, khususnya kaum wanita zaman sekarang, ya. Di mana kaum wanita sekarang sibuk bekerja di luar rumah. Sehingga seringkali tugas ini menjadi kalau mau dikatakan terbengkalai begitu, ya. Tetapi kalau kita mau belajar dari Ibu Enika, dia mempunyai hal-hal ini. Kalau saya catat tadinya, satu dia itu mengutamakan Tuhan loh sebenarnya, ya. Karena dia mempunyai hati yang tulus, hati yang selalu hormat kepada Tuhan, ya. Dan itu dibuktikan dengan dia menghormati ibunya juga. Dia taat kepada orang tuanya. Lalu dia mengajarkan seperti apa yang sudah diajarkan secara turun-temurun. Jadi dia tidak menganggap itu sebagai orang tua tahu apa sih. Kan ya zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Lalu tidak menganggap ringan apa-apa yang disampaikan. Ya, sehingga dia juga menyerap apa yang disampaikan kepadanya. Tidak berhenti di situ, dia juga mengajarkan kepada Timotius anaknya. Sehingga ketika Paulus datang untuk kedua kalinya di kotanya,
Paulus bisa melihat, oh ternyata Timotius memiliki iman yang sama. Seperti neneknya juga, seperti ibunya juga. Luar biasa. Padahal Paulus tidak ada di situ. Paulus sudah pergi kan? Dalam perjalanan pertama ditinggal, datang lagi, ternyata tidak sia-sia. Ada pertumbuhan. Tidak menjadi mati. Tapi itu semua tidak datang dengan begitu saja. Ada hal-hal yang dilakukan oleh Ibu Enika. Nah, itulah kira-kira yang harus kita juga sebagai kaum wanita memperhatikannya. Walaupun mungkin terasa, aduh udah capek kerja, ya di luar, terus pulang lagi mesti ngurusin kayak begini. Capek bener gitu ya, belum lagi mendapatkan tantangan-tantangan. Tapi saudara, ternyata hal itu, kalau tadi di dalam Amsal bilang, kalau kita mau mendapatkan ketentraman, ya jangan diabaikan, jangan dianggap ringan, harus diperhatikan. Karena kalau enggak nanti akan menuai ketidaktentraman. Banyak contoh di sekitar kita ya kan, ada anak yang ketika akhirnya orang tuanya sudah tua, anaknya tidak memberikan penghiburan, malah membuat duka cita. Coba ditelusuri. Ternyata dahulunya mungkin diabaikan. Banyak hal itu yang terjadi sekarang. Tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi kepada kita. Tetapi seringkali tantangannya adalah dalam kehidupan kita menghadapi, waduh pekerjaan begitu banyak, ya tanggung jawab begitu banyak, kesibukan begitu menumpuk. Rasanya udah habis waktunya, habis tenaga, udah gak sempet lagi. Sehingga kita tidak memperhatikan hal-hal yang harusnya dilakukan. Yaitu tadi, mengajarkan berulang-ulang, membicarakannya terus-menerus. Yang ada akhirnya, ya udahlah terserah masing-masing. Dan akhirnya tidak mungkin. Dan menariknya lagi, ternyata secara teori, ini kan tadi ulangan 6 ayat 6 sampai 9 itu kan zaman lama ya. Zamannya Nabi Musa ya. Zamannya ketika bangsa Israel baru keluar dari Mesir, mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan udah pesen tuh. Ya, kalau kamu mau hidupnya baik, hidup kamu panjang umur, hidup kamu diberkati di tanah yang sudah dijanjikan, maka lakukan ini. Ya, lakukan, ajar kepada anak kamu ulang-ulang. Bicarakan terus-menerus bahwa kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Bilang terus-terusan ya, jangan lupa. Itu pesannya. Itu kan zaman Musa. Sudah lama sekali. Ya, sudah lama banget Musanya aja udah nggak tahu kemana. Ya, belum ada TV, belum ada apa, nggak ada fotonya juga. Tetapi ini pesan ada. Dan pesan itu terus dibawa sampai sekarang. Ya. Ternyata dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan ya. Berdasarkan riset ilmu pengetahuan modern, itu anak-anak usia 0 sampai 2 tahun. Apa yang ditabur di masa muda, semuda, sekecil itu mempengaruhi ketika mereka dewasa loh. Luar biasa kan? Jadi seringkali kita sebagai orang dewasa suka menganggap begini, alah anak kecil tahu apa sih? Nggak ngerti apa-apa juga. Udahlah, nanti aja biarin aja kalau gede dia cari jalannya sendiri. Nggak bisa begitu. Ternyata firman Tuhan ini ternyata benar. Didiklah orang itu ketika masih muda, jangan ketika udah tua. Sama lah kayak pohon kalau udah telanjur bengkok,
Saudara mau lempenginnya nggak bisa. Makanya kalau saudara lihat pohon-pohon tuh masih kecil kan dikasih rangka. Tujuannya apa? Supaya nggak bengkok. Supaya dia berdirinya tegak. Kalau udah telanjur bengkok nggak bisa dilempengin. Yang ada saudara tebang, tanam baru. Atau seperti saudara membangun rumah. Ya, saudara bangun rumah. Saudara pernah lihat, kenapa ya orang tetangga saya itu pengen bangun rumah tingkat 3. Tadinya rumahnya cuma 1 lantai. Kenapa dia robohin? Kenapa nggak langsung ditambah aja tingkatnya? Kenapa mesti dirobohin? Nggak bisa saudara. Karena fondasinya itu dibangun hanya cukup untuk 1 lantai. Jadi harus dirubuhin, bikin fondasi baru yang bisa cukup untuk 3 lantai. Artinya apa? Sesuatu yang harus dari pertama. Begitu juga kehidupan manusia. Apalagi kehidupan rohani kita. Harus sejak semula. Jadi anak kecil itu gak bisa kita anggap remeh. Anak kecil tahu apa? Memang dia belum tahu apa-apa. Justru karena dia belum tahu apa-apa. Jangan dikasih tahu yang enggak-enggak. Dengan sikap kita yang sembrono. Dengan tutur kata yang gak jelas. Itu anak kecil tuh kan belum tahu apa-apa ya. Dia seperti spons. Semua yang baik, yang buruk diserapnya. Tidak ada penolakan, tidak ada perbantahan, tidak ada argumentasi, tidak ada pertanyaan. Semua masuk. Dan itu membekas sampai dia dewasa. Bayangkan kalau dia tidak pernah mendapatkan didikan tentang mengasihi Tuhan sejak usia muda. Sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab Ulangan tadi. Betapa malangnya jiwa itu. Dan itu adalah anak-anak yang ada di sekitar kita. Yang adalah anak-anak dari anak. Ibu-ibu sekalian. Jadi firman Tuhan tidak salah. Yaitu biarlah kita memperhatikan sejak muda. Ya, tapi bagaimana nih? Udah terlanjur besar. Biar kita kembalikan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan ahlinya. Dia pencipta kita. Tetapi selagi masih ada waktu, mari kalau mungkin ada cucu, ya seperti Ibu Lois, cucunya, ayo mari diajarkan berulang-ulang. Dibicarakan tentang kasih Tuhan secara terus-menerus. Maka dia akan menjadi anak-anak yang membawa ketentraman, yang membawa sukacita sebagaimana Timotius. Ketika Paulus mendapatinya, ternyata dia juga memiliki iman yang tulus ikhlas sebagaimana neneknya maupun ibunya. Mungkin kita bilang, aduh tapi saya nggak mendapat dukungan dari lingkungan saya. Kalau mau dipikir, Ibu Enike juga nggak mendapat dukungan penuh. Buktinya dia sendiri, suaminya tidak ditulis tuh di dalam Alkitab. Jadi tidak menjadi halangan. Yang penting kita melakukan sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan. Yaitu mengajarnya berulang-ulang. Membicarakannya terus-menerus. Dan tentunya kita bawa di dalam doa. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang ada di dalam Mazmur. Biar ini menjadi ayat pegangan bagi kita semua. Mazmur 119 ayat 11. Ini ayat hafalan ya bagi kita semua. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu.
supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi biarlah kita menyimpan janjimu. Di sini janjimu bukan janji pacar, tapi mumunya besar, saudara. Menyimpan janjimu Tuhan di dalam hati kita, supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Pertama-tama, biarlah janji Tuhan kita simpan dalam hati kita, sehingga kita memiliki hati yang tulus ikhlas. Lalu itu kita ajarkan berulang-ulang, sehingga kita bisa seperti Ibu Enike, mengajarkannya berulang-ulang, sehingga anak-anaknya juga memiliki iman yang tulus ikhlas. Bukan hal yang mudah, tetapi jika kita melakukannya dengan tekun, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Enike, ini udah terbukti loh. Ini udah menjadi kesaksian bagi kita semua. Biarlah itu juga menguatkan kita. Mungkin hari-hari ini kita mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Di mana-mana ibu-ibu itu pasti kalah sama anaknya. Karena anaknya pasti lebih modern dari ibunya. Ya kan? Pasti anaknya lebih up to date. Ibunya pasti kuno. Tetapi jangan kita menyerah. Biarlah kita tetap terus-menerus berulang-ulang. Mengajarkan hal-hal yang mulia. Hal-hal yang kita juga alami dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi saluran berkat. Kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bukan karena kita sekedar mendongeng, tetapi kita menyaksikan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kasih setianya, yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dengan kekuatan yang dari Tuhan, agar kekuatannya itu yang menopang kita, menolong kita untuk kita terus berulang-ulang mengajarkan kebenaran Tuhan. Sehingga itu tidak hanya menjadi bagian kita, tetapi menjadi bagian bagi anak kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Puji Tuhan, biarlah kita pertama-tama menaruh firman Tuhan dulu di dalam kehidupan kita. Kita mau turut Tuhan, menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita pun boleh menjadi seperti Ibu Enike yang memiliki iman yang tulus ikhlas, dan itu boleh kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada kaum keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus menolong kita. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, saya mau ajak kita menyanyi satu lagu. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Puji Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan.
dapat berikan, ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya, ku tak dapat membalas kasihnya, ku tak dapat membalas kasihnya, ku tak dapat membalas kasihnya. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu begitu dalam, lebar, dan luas. Kami tidak dapat mengukurnya Tuhan dengan kemampuan kami. Karena sesungguhnya kami adalah manusia yang sangat hina dan tidak berharga Tuhan. Tetapi kasih-Mu yang luar biasa, kemurahan-Mu yang dahsyat itu Tuhan, boleh menebus kami, sehingga kami boleh Engkau angkat dari lumpur dosa. Kami boleh menerima kemuliaan yang Engkau sediakan bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena begitu berharga kami di mata-Mu, dan Engkau sudah mengerjakan keselamatan itu bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau menghargai keselamatan yang Engkau sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau menaruh itu di dalam kehidupan kami. Kami mau menghidupinya di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mau memancarkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami mau menyatakannya Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau mengajarkannya Tuhan. Kami mau membicarakannya berulang-ulang Tuhan. Sehingga Tuhan, kebenaran Tuhan boleh terpancar dan menjadi bagian di dalam kehidupan kaum keluarga kami, di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan, sehingga setiap orang boleh memiliki iman yang teguh kepada Engkau Tuhan, sebagaimana Engkau sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami Tuhan, agar kami cakap dan sanggup melakukannya. Karena dengan kekuatan kami sendiri, kami akan mengalami kegagalan. Sebab itu Tuhan, kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh menguatkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh cakap, menanggung segala sesuatu. Kami boleh mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh mengerjakannya seturut dengan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Tanamkanlah kebenaran-Mu dalam hati dan kepikiran kami. Biar kami boleh mengerjakannya dengan takut akan Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh melihat bagaimana kebenaran firman-Mu itu berlaku di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kata orang, tetapi kami juga boleh melihat dan menyaksikannya sendiri. Bahwa kebenaran firman-Mu itu adalah ya dan amin. Bahwa kebenaran firman-Mu itu adalah benar-benar hidup dan berkuasa sesuai dengan apa yang Engkau sudah firmankan. Itulah juga yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kalau kami setia melakukannya, maka kami akan menuai hal-hal yang baik. Kami akan menuai hal-hal yang membawa kedamaian. Kami akan menuai hal-hal yang membawa damai sentosa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kebenaran firman-Mu boleh kami terima dan kami lakukan setiap hari seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dan kami terima dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang heran dan berkuasa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.